Halo Sobat Sehat, selamat datang di vlog Dr. Iza. Bantu subscribe ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah mengalami yang namanya keliengan? Beberapa pasien saya datang mengunjungi saya dengan keluhan ini sob. Selanjutnya, apa sebenarnya yang terjadi pada saat kita atau Anda mengalami keliengan ini? Mari kita sama-sama bahas. Pertama-tama harus kita pahami bahwa keliengan itu tidak sama dengan sakit kepala. Keliengan lebih menggambarkan kepada suatu kondisi atau keadaan di mana perasaan kepala seperti melayang-layang atau terasa ringan, pandangan berkunang-kunang atau merasakan gelap ya. Kemudian badan seperti mau jatuh atau sempoyongan atau merasa seperti akan pingsan. Dan kemudian ditambah lagi dengan sensasi perasaan seperti terjadinya gempa bumi ya, perasaan seperti itu. Bukan gempa bumi beneran, tapi rasa seperti sedang mengalami suasana gempa bumi. Sistem keseimbangan kita diatur oleh dua organ. Yang pertama adalah organ otak kecil atau sebutan lainnya adalah cerebellum. Kemudian yang kedua adalah canalis semicircularis. Sistem canalis semicircularis ini terdapat di dalam telinga bagian dalam. Nah, jika ada gangguan pada kedua organ tersebut, maka bisa mencetuskan timbulnya keluhan keliengan ini. Sekarang mari kita bahas apa saja penyebab utama atau penyebab yang sering kali menimbulkan keliengan ini. Yang pertama, Anda kekurangan glukosa atau zat gula. Ini penyebabnya adalah karena Anda malas makan, ya kan? Nah, glukosa atau zat gula ini penting dalam proses metabolisme dalam tubuh Anda. Dia juga sebagai nutrisi untuk otak Anda. Jadi kalau Anda tidak makan atau malas makan, maka tubuh Anda akan kekurangan zat gula. Dan ini menyebabkan kurangnya nutrisi yang harusnya secara normal diterima oleh otak Anda, tapi itu tidak terjadi. Dan itu bisa saja menyebabkan timbulnya keluhan atau gejala keliengan. Yang kedua adalah kekurangan oksigen. Tubuh Anda mengalami kekurangan oksigen. Ini biasanya Anda alami kalau Anda terlalu banyak melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik, terlalu banyak pikiran, akhirnya menimbulkan stres yang berlebihan, kemudian Anda kurang tidur. Kemudian bisa juga suasana lingkungan tempat Anda bekerja yang high stress atau menimbulkan stres yang tinggi, itu juga bisa menimbulkan kekurangan oksigen. Kemudian polusi udara, dehidrasi. Semua hal itu bisa menyebabkan timbulnya kekurangan oksigen pada tubuh Anda. Dan itu bisa berujung kepada keluhan keliengan. Yang ketiga, hipotensi atau tekanan darah rendah. Nah, pada kondisi ini, otomatis tubuh Anda bukan hanya kekurangan oksigen saja, tetapi juga kekurangan nutrisi. Karena untuk menyampaikan atau mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke dalam seluruh sel-sel di tubuh Anda, maka memerlukan tekanan darah yang normal atau yang cukup ya, bukan tekanan darah yang rendah. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, maka otomatis Anda bisa mengalami apa yang disebut dengan keliengan ini. Yang keempat, vertigo. Nah, sebenarnya vertigo ini bukanlah suatu diagnosa penyakit ya, melainkan dia adalah gejala dari suatu penyakit primer. Misalnya, Anda mengalami gangguan pada telinga. Nah, gangguan pada telinga ini akan menimbulkan salah satunya vertigo. Nah, selain itu bisa juga disebabkan oleh karena tekanan darah ya. Tekanan darah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi itu juga bisa memicu timbulnya keluhan vertigo ini. Nah, gejala vertigo ini sangat khas. Anda akan merasakan sensasi atau perasaan seperti pusing berputar 7 keliling.
Seperti itu. Yang kelima, anemia. Anemia atau kekurangan sel darah merah di dalam tubuh bisa dipastikan dengan pemeriksaan hemoglobin. Ya, kalau seandainya dari hasil pemeriksaan hemoglobin Anda ternyata kurang, maka sangat mungkin Anda mengalami apa yang disebut dengan anemia. Kalau Anda mengalami anemia, maka otomatis tubuh Anda akan kekurangan oksigen. Kenapa? Karena sel darah merah itu mengikat oksigen. Jadi kalau jumlahnya kurang di dalam tubuh Anda, itu bisa menyebabkan keluhan bukan hanya keliengan, tapi lemas juga. Apa yang harus Anda lakukan jika tiba-tiba muncul keluhan seperti ini? Yang pertama adalah tetap tenang, jangan panik. Kemudian Anda berhenti sejenak, berusaha untuk mencari pegangan. Setelah kondisinya mulai terkontrol, Anda coba untuk duduk ya. Kalau ada tempat duduk, Anda coba cari tempat untuk duduk, kemudian diam sejenak. Ya, sampai keadaan benar-benar sudah lebih baik dan keluhan keliangannya ini sudah mulai berangsur-angsur hilang. Hal ini penting karena ini untuk menghindari agar Anda tidak mengalami risiko cedera kepala ya. Kalau terjadi jatuh bisa melukai kepala Anda dan bisa terjadi cedera di tempat lain. Yang kedua, jika keadaan sudah terkendali, maka selanjutnya Anda bisa meminta bantuan anak Anda atau istri Anda atau pasangan Anda ya, suami Anda untuk membantu membuatkan teh manis hangat. Ya, ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan zat gula yang mungkin saja terjadi pada tubuh Anda. Kemudian yang ketiga, Anda perlu istirahat dan tidur yang cukup. Istirahat dan tidur yang pulas ya, yang berkualitas. Dan ini penting untuk mengembalikan tubuh Anda kepada kondisi yang paling prima. Selanjutnya, pastikan bahwa Anda sudah makan dengan porsi yang cukup, sehari 2 atau 3 kali. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tubuh Anda telah tercukupi kebutuhan zat gulanya atau glukosanya. Yang terakhir, periksakan tekanan darah Anda ke klinik terdekat atau ke dokter terdekat di rumah Anda untuk memastikan apakah tekanan darah Anda berada pada level yang normal, yang terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah. Dan Anda akan mendapatkan advice atau saran dari dokter tersebut bagaimana dan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.